Polisi kembali menemukan kerangka Alvaro, bocah 6 tahun yang dibunuh ayah tirinya di Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Di tempat lain, balita berusia 2 tahun nyaris dibuang ke kanal hanya gara-gara orang tuanya bertengkar tidak ada nasi di meja makan. Dengan menerjunkan anjing pelacak, tim gabungan Polres Metro Jakarta Selatan dan tim forensik Rumah Sakit Polri kembali melakukan penyisiran di Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Di bawah jembatan Cilalai inilah jasad Alvaro dibuang oleh ayah tirinya, Alex Iskandar, setelah dibunuh di rumahnya di Kota Tangerang. Setelah memeriksa setiap sudut lokasi, petugas menemukan sejumlah bagian kerangka. Untuk diduganya itu ada rahang bawah, di mana di rahang bawah itu untuk skalanya masih kecil, jadi curiganya kemungkinan itu ada anak-anak. Sehingga kami harus belum ronsen lagi dan koordinasi dengan dokter gigi forensik. Selain itu ada bagian lain apa? Ya, untuk bagian lain masih kita pelajari dulu jelas. 5 sampel kerangka yang ditemukan di lokasi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk diperiksa lebih lanjut untuk memastikan sampel kerangka itu adalah milik korban. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Puluhan siswa 2 sekolah di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur keracunan usai menyantap menu MBG. Sementara ratusan siswa juga mengalami hal yang sama di Blora, Jawa Tengah. Tim medis mengevakuasi para siswa korban keracunan dari 2 sekolah di Kecamatan Kedunggalar ke Puskesmas Gemarang, Ngawi, Jawa Timur. Bahkan beberapa di antaranya hampir pingsan dan harus ditandu oleh para petugas ketika tiba di puskesmas. Total 46 siswa dari 2 sekolah ini merasakan mual, pusing dan muntah setelah menyantap menu MBG yang dibagikan 1 jam sebelumnya. Kecurigaan siswa berasal dari telur puyuh yang ada di dalam menu karena telah menimbulkan aroma tak sedap. Tadi itu gejalanya gimana tuh? Gejalanya itu makan telur. Nah, terus yang dirasakan pertama kali? Mual. Mual. Itu makan telur dari mana? Dari MBG. Itu mual. Telurnya apa? Ciri-ciri telur yang didapat? Telur puyuh. Telur puyuh. Ada aroma atau kejanggalan? Amis. Sementara ratusan siswa sekolah menengah pertama di Blora, Jawa Tengah juga terpaksa dirawat di rumah sakit usai mengalami mual dan diare. Sebanyak 198 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan diduga setelah makan makanan bergizi gratis. Dari 198 siswa, sebanyak 20 siswa dirawat di rumah sakit. Yang dirasakan apa, Dik? Sempat muntah juga? Enggak, tapi kalau pengen itu ya. Petugas kesehatan dan kepolisian masih menyelidiki kasus. Diketahui dugaan keracunan MBG ini yang pertama kali dialami di Blora. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang emak-emak di Pekanbaru Riau mengamuk saat digeledah polisi usai kedapatan membawa narkoba jenis sabu. Emak-emak ini hendak mengedarkan 83 paket sabu yang disembunyikan dalam dompet. Seorang emak-emak meronta saat digeledah polisi di Jalan Pangeran Hidayat, Pekanbaru Riau. Dari hasil penggeledahan, emak-emak ini kedapatan membawa narkoba jenis sabu. Emak-emak ini ternyata hendak mengedarkan sabu yang didapatnya dari seorang bandar narkoba. Polisi menyita 83 paket sabu seberat 18,9 gram sabu yang dibungkus dalam plastik kecil. Sabu siap edar ini disembunyikan pelaku di dalam dompet. Kami melakukan penyitaan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 82 paket seberat kotor dengan berat kotor 18,93 gram. Pelaku waktu dilakukan penggeledahan melakukan perlawanan terhadap puluhan kami. Barang narkotika jenis sabu tersebut disembunyikan di bawah ketiaknya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Sementara polisi masih memburu bandar narkoba pemasok sabu. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan.
Seorang pria nekat membakar kios milik kakak iparnya di pasar hingga merembet ke puluhan kios pedagang lainnya. Diduga motif dendam, masalah keluarga menjadi pemicu. Selamat ulang tahun anak. Bakar kalau. Beredar video amatir yang direkam pria berinisial FI, warga Kelurahan Sumberjaya, Kota Bengkulu, usai membakar kios milik kakak iparnya di Pasar Karmia Jaya, Simpang Kandis, Kota Bengkulu, Selasa sore. Akibat ulahnya, 30 kios milik pedagang di pasar tersebut ludes terbakar, hingga para pedagang mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Polisi bergerak cepat menangkap pelaku yang tinggal tak jauh dari lokasi kejadian. Dari pemeriksaan sementara, pelaku nekat membakar kios kakak iparnya karena persoalan keluarga dan dendam lama. Sebelum kejadian, pelaku sempat bertemu dengan kakak iparnya dan terlibat cekcok. Kini, pelaku masih menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polresta Bengkulu. Diketahui, pelaku punya riwayat ketergantungan obat-obatan dan pernah berobat di rumah sakit jiwa. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan melaporkan. Polisi kembali menemukan kerangka Alvaro, bocah 6 tahun yang dibunuh ayah tirinya di Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Di tempat lain, balita berusia 2 tahun nyaris dibuang ke kanal hanya gara-gara orang tuanya bertengkar tidak ada nasi di meja makan. Dengan menerjunkan anjing pelacak, tim gabungan Polres Metro Jakarta Selatan dan tim forensik Rumah Sakit Polri kembali melakukan penyisiran di Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Di bawah jembatan Cilalai inilah jasad Alvaro dibuang oleh ayah tirinya, Alex Iskandar, setelah dibunuh di rumahnya di Kota Tangerang. Setelah memeriksa setiap sudut lokasi, petugas menemukan sejumlah bagian kerangka. Untuk diduganya itu ada di tempat ada rahang bawah, di mana di rahang bawah itu untuk skalanya masih kecil, jadi curiganya kemungkinan itu ada anak-anak. Sehingga kami harus belum ronsen lagi dan koordinasi dengan dokter gigi forensik. Selain itu ada bagian lain apa? Ya untuk bagian lain masih kita pelajari dulu jelas. 5 sampel kerangka yang ditemukan di lokasi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk diperiksa lebih lanjut untuk memastikan sampel kerangka itu adalah milik korban. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Anggota Polsek Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan menyelamatkan anak perempuan berusia 2 tahun yang nyaris dibuang ke kanal. Sebelumnya, kedua orang tua korban terlibat pertengkaran. Ironisnya penyebabnya masalah sepele karena nasi habis di meja makan. Pasangan muda bersama anak balitanya kemudian dibawa ke Polsek untuk didamaikan. Usai mediasi, pasangan keluarga itu akhirnya kembali pulang bersama sang anak perempuan yang baru berusia 2 tahun. Penyebabnya menurut keterangan dari istrinya masalah makanan, nasi. Oh, masalah gitu. Sehingga istrinya menyuruh pergi istrinya. Berarti mereka berdua sudah disuruh balik ke rumahnya dengan anaknya. Jadi alhamdulillah. Sebelumnya kasus ini terungkap setelah polisi menerima panggilan darurat dari warga. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Geger jasad perempuan yang sudah membusuk ditemukan warga di komplek pemakaman. Sementara itu pasangan suami jadi korban perampokan sadis, sang suami tewas sedangkan istrinya kritis. Anggota Polsek Sidoarjo gelar olah TKP di lokasi penemuan jasad perempuan di sebuah komplek pemakaman di Desa Pungkrut, Sragen, Jawa Tengah. Dari hasil identifikasi korban, diketahui bernama Sunarsi, 57 tahun, kelahiran Ponorogo tahun 1968, yang berdomisili di Bagan Pete, Kabupaten Jambi. Jasad pertama ditemukan penjaga makam dalam kondisi terlentang dan sudah membusuk. Usai diidentifikasi, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suhardi, Prijonegoro. Dia wingi, gandane toh, belum beriki terus pasang diesel, pasang muni toh, terus kalau pilih beriki atasnya, juga ada yang bertenenten. Itu meninggal sejak kapan, Pak? Kirangan dia, kalau diganti dan beten lewat beriki, Diperkirakan korban telah meninggal sekitar 6 hingga 7 hari sebelumnya.
Hingga kini, pihak kepolisian masih menyelidiki kasus ini. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Pirosa, News melaporkan.